Perkembangan kota-kota yang sangat cepat di negara berkembang, ditambah dengan meningkatnya urbanisasi, mengakibatkan terjadinya ledakan megapolitan. Bahkan, lebih dari setengah populasi dunia lebih memilih untuk tinggal di wilayah perkotaan demi mengadu nasib atau untuk mencari peluang usaha. Tetapi, tidak jarang hal ini juga mengakibatkan kepadatan penduduk dan menciptakan lingkungan yang kurang nyaman atau kurang layak untuk dihuni. Tidak hanya perkotaan saja yang mengalami kepadatan penduduk, tapi ada juga wilayah pedesaan di Kabupaten Bogor yang mengalami kepadatan penduduk. Untuk menciptakan pemukiman yang nyaman dan berkelanjutan, perlu memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki kesenjangan yang ada. Hal ini sudah diterapkan oleh Kampung Bojong Jengkol Duren di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kriteria rumah layak huni yaitu rumah tersebut memiliki ketahanan atau keselamatan bangunan. Dari sisi non-struktur, rumah harus memiliki lantai, dinding, kusen, dan daun pintu serta jendela dan penutup atap yang memadai. Lalu, kecukupan luas ruang penghuni. Setiap penghuni minimal memiliki luas ruang 7,2 meter persegi per orang dan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Lalu ada akses sanitasi layak, seperti tersedianya MCK, septic tank, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan limbah yang layak dan dengan jarak terjangkau. Dan adanya akses air minum layak serta adanya luasan pencahayaan dan penghawaan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini rekan saya Ananda Puja sudah berada di kantor desa Bojong Jengkol untuk mewawancarai kepala desa setempat. Selamat siang, Puja. Baik, terima kasih Magda dari studio. Untuk yang pertanyaan pertama, Bapak, bagaimana cara menangani kawasan di desa Bojong Jengkol itu, Pak? Di kawasan kumuh ya. Baik, untuk kawasan kumuh di Desa Bojongkol ini kita ada 12 RW ya. Di kita ini ada 12 wilayah RW dan 35 wilayah RT. Cuma yang dikategorikan kawasan kumuh itu ada di beberapa RT dan ke depan kita akan tata itu baik sanitasinya maupun lingkungannya sudah terlanjur seperti itu, karena kawasan kumuh itu artinya kawasan yang memang jarang orang di rumahnya ada jamban, terus sanitasinya kurang baik. Itu nanti kita akan sambil membenahi dengan program-program yang memang pemerintah punya untuk kawasan kumuh seperti itu ya, memang tinggal di beberapa wilayah lain. Menurut penjelasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni, sesuai dengan penjelasan pasal 24 huruf A Undang-Undang PKP. Lalu untuk mengetahui pendapat dari Ketua RW dan warga setempat, saat ini kami sudah terhubung dengan Novita Evliani di RW 6 Desa Bojong Jengkol. Selamat siang, Novita. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sudah berada di kediaman Ketua RW dari Desa Bojong Jengkol. Boleh tahu berapa banyak kepala keluarga yang ada di RW ini, Pak? Sekitar 300-an lah, ada 300. Umumnya warga di sini tuh bekerja sebagai apa, Pak? Mayoritas kebanyakan sih di pasar ya, jual sayuran, pasar induk Hormat Jati gitu. Ya mayoritas jualan sayuran lah. Berarti mayoritasnya sayuran, Iya. tapi ada juga yang bekerja sebagai pekerja kantor. Ada. Iya. Kalau boleh tahu, di sini tuh ada rumah yang kurang layak huni dari pemerintah bukan, Pak? Ada sih, kebetulan kemarin ada bantuan juga tuh dari Lutilahu, emang rumah gak layak huni ya, udah bocor apa gitu. Alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah. Kalau misalnya rumah yang dibangun bersama gitu ada, Pak? Dulu ada, pernah itu swadaya masyarakat. Ada juga yang dari pemerintah tuh, kayak Lutilahu tuh, berarti kan Lutilahu dari pemerintah, kalau swadaya dari warga. Jadi kalau dari pemerintah ada bantuan berupa rumah Lutilahu. Iya. Oke. Bapak kalau boleh tahu ada bantuan khusus nggak Pak dari pemerintah untuk Desa Bojong Jengkol ini? Alhamdulillah ada,
Kayak kemarin tuh ya tiap bulan sih jenis apa beras gitu, bantuan telur, sembako gitu. Iya. Mungkin sekian dulu pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Roti lahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. MCK atau mandi cuci kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Baik pemirsa, sekarang saya tidak akan hanya mewawancarai Ketua RW di Desa Bojong Jengkol, tapi saya juga akan mewawancarai salah satu warga dari desa ini. Untuk pertanyaannya, sudah berapa lama Ibu tinggal di desa ini? Alhamdulillah sih udah jalan 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Sejauh ini apakah ada bantuan yang Ibu terima selama tinggal di desa ini? Kalau bantuan sih dari pemerintah, alhamdulillah cukup banyak ya, seperti bansos, PKH, terus bantuan anak sekolah. Ya salah satunya istilah rumah yang tidak layak, udah ada mulai bantuannya gitu buat dibenah gitu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang bantuan yang diberikan? Pendapat saya sih pengennya gini ya, khusus buat pemerintahan, tolong dong dilihat tuh yang warga yang lebih miskin, mintanya kudu diperhatiin lagi kayak gitu. Jadi kudu diteliti lagi bantuan-bantuan yang emang bener-bener pusatnya ke yang orang tidak mampu. Kebanyakan kan yang mampu yang dikasih daripada yang enggak. Makanya tolong diiniin lagi. Saya ke bawah tuh pemerintah tolong diliatin lagi tuh warga yang miskin gitu. Kemudian apa harapan Ibu untuk supaya desa ini tuh menjadi menciptakan lingkungan yang aman gitu? Ya pengennya diadakan pos kamling gitu biar lebih aman. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada sesi live report Kacio hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi para penonton. Saya, Magda Aulia, pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih, dan sampai jumpa.